Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa dengan Pak Prof dalam mata pelajaran IPS. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kondisi alam negara Afrika Selatan. Baik, langsung saja. Nah, Afrika Selatan itu adalah salah satu negara di benua Afrika yang letaknya di ujung paling selatan benua Afrika. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang lokasi. Lokasi itu ada lokasi astronomis dan lokasi geografis. Lokasi astronomis adalah lokasi yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, Afrika Selatan terletak pada 23 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan dan 18 derajat bujur timur sampai 33 derajat bujur timur. Ini berarti Afrika Selatan berada di belahan bumi selatan. Kemudian lokasi geografi, yakni lokasi yang berdasarkan kenampakan kenyataannya di muka bumi. Nah, berdasarkan kenampakan di muka bumi, biasanya lokasi geografis ini ditunjukkan oleh 4 arah mata angin, yakni utara untuk negara Afrika Selatan ini berbatasan dengan negara Botswana dan Zimbabwe. Kemudian di sebelah barat ada Samudra Atlantik dan negara Namibia. Kemudian di sebelah selatan ada Samudra Hindia, dan di sebelah timur ada Samudra Hindia. Kemudian juga ada negara Mozambik dan Swaziland. Nah, di peta ini bisa dilihat bahwa ini adalah peta negara Afrika Selatan dengan batas-batasnya. Di sini terdapat negara Botswana, kemudian di sebelah sini ada negara Namibia, kemudian di sini ada wilayah Samudra Atlantik, kemudian di sebelah timur ada negara Swaziland, kemudian Namibia nanti berada di atas sini, ya. Dan ini adalah Samudra Hindia memanjang dari sebelah tenggara hingga selatan benua Afrika atau negara Afrika Selatan ini. Oke, selanjutnya yang kedua adalah iklim. Afrika Selatan memiliki iklim sedang. Hampir seluruh daratannya terletak di zona iklim sedang, sehingga memiliki beberapa karakteristik, yakni pada musim panas kekeringan menjadi ancaman bagi Afrika Selatan karena hampir separuh wilayahnya menerima curah hujan kurang dari 380 mm per tahun. Kemudian yang kedua, tingkat penguapannya juga cukup tinggi di sana. Dan yang ketiga, yakni topografi atau relief atau bentuk muka bumi negara Afrika Selatan. Nah, kenampakan alam dari Afrika Selatan sebagian besar merupakan plato. Apa itu plato? Plato adalah dataran tinggi dengan ketinggian 900 hingga 1200 meter di atas permukaan laut. Kemudian ujung selatan terdapat pegunungan Table
yang membentang dari utara sampai timur dari Cape Town, ibu kota Afrika Selatan, dan membentuk garis pantai. Nah, ini adalah eh, peta negara Afrika Selatan. Ya, di sini ada beberapa kota. Ini ada Cape Town, ibu kota Afrika Selatan. Kemudian ada Port Elizabeth. Kemudian juga ada Johannesburg, Afrika Selatan. Kemudian juga ada kota Durban. Nah, ini adalah kota-kota yang ada di Afrika Selatan. Nah, Afrika Selatan ini sedikit unik ya, karena wilayahnya juga di tengah-tengah negara Afrika Selatan itu ada negara Lesotho ya, negara yang letaknya berada di tengah negara Afrika Selatan, hampir mirip dengan negara Monaco yang ada di Prancis ya. Kemudian yang keempat, yakni geologi atau susunan, struktur atau karakteristik batuan atau tanah yang ada di Afrika Selatan. Nah, Afrika Selatan merupakan wilayah yang sangat kaya diversitas formasi batuannya. Jadi macam-macam batuannya itu sangat banyak. Di mana negara ini bisa dijumpai batuan-batuan yang mencakup keseluruhan rentang skala waktu geologi. Ya. Kemudian terdapat batuan Precambrian yang biasa disebut dengan sabuk Bearberton dan Mauritian, sabuk Limpopo, dan supergroup Witwatersrand yang kesemuanya berumur Archean. Nah, kemudian batuan sedimen paling tua yang dijumpai berumur Paleozoik awal yang mengalami perlipatan di sabuk lipatan Cape. Hampir 2/3 permukaan Afrika ditutupi oleh batuan sedimen, batuan endapan dari supergroup Karo yang berumur Paleozoik sampai Mesozoik dan terdiri atas sedimen klastik kontinen dan vulkanik atau pegunungan. Kemudian Barberton dan Mauritian merupakan sabuk batu hijau yang terkenal di Afrika Selatan, di mana dari sabuk ini banyak dijumpai endapan mineral yang bernilai ekonomis. Ya, bernilai ekonomis. Banyak sekali endapan mineral di negara Afrika Selatan, dan Afrika Selatan juga adalah salah satu negara penghasil tambang emas. Nah, ini ada peta geologi ya. Di situ ada warna hijau dan coklat ya. Nah, seperti berada di gambar ini menunjukkan bahwa dari warna hijau ke arah warna coklat itu menunjukkan semakin tinggi ya. Yang hijau itu dataran rendah, kemudian naik ke atas ke warna coklat. Nah, itu ada Karo Plateau atau dataran tinggi Karo dan pegunungan Drakensberg ya. Jadi kalau kita berikan seperti ini, nah ini adalah berarti naik ya, dari bawah ke atas itu adalah naik. Ini adalah pinggiran pantai dari negara Afrika Selatan yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia ya. Kemudian di sini ada juga di negara Botswana berbatasan dengan Afrika Selatan ada gurun pasir. Oke, kemudian yang kelima yaitu flora dan fauna. Jenis flora Afrika Selatan didominasi oleh stepa dan sabana. Stepa dan sabana ini adalah agak mirip ya, atau di Indonesia mungkin bisa disebut dengan padang rumput ya. Apa perbedaannya? Kalau stepa itu adalah padang rumput yang tidak ada vegetasi lain selain rumput. Ya, tidak ada vegetasi lain selain rumput. Didominasi oleh hanya rumput saja dan kondisinya cenderung lebih kering. Kemudian kalau sabana itu adalah padang rumput yang masih ditumbuhi oleh pepohonan dan juga semak-semak belukar.
Nah, biasanya sabana ini digunakan untuk penggembalaan ternak. Nah, ini perbedaan antara sabana dan stepa. Dan sabana ini lebih basah sifatnya daripada stepa. Oke. Nah, kemudian jenis fauna atau hewan di Afrika Selatan banyak didominasi oleh jerapah, kemudian ada zebra, dan juga ada cheetah, sejenis harimau khas dari Afrika Selatan. Dan itu saja untuk video kali ini. Terima kasih, dan kita akan berjumpa di video yang selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya jika itu bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.